Ya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Suci untuk Namo Buddhaya. Rekan-rekan sedang sekalian yang berbahagia, hari ini saya berkesempatan hadir di Wihara Samudana ini ya untuk berbagi dhamma ya, supaya kita semua senantiasa selalu bertambah kebijaksanaannya, bertambah juga kebaikannya, gitu ya. Nah, rekan-rekan sedang sekalian, hari ini topik saya itu adalah tentang jalan tengah. Jalan tengah. Apa itu jalan tengah? Jalan tengah itu adalah jalan yang ada di tengah. Ini juga jalan tengah. Berarti kalau yang ada di hadapan teman-teman, jalan tengah itu yang ada di mana? Iya, itu yang nggak ada tempat duduknya sama sekali, kosong. Ini adalah jalan tengah. Ini jalan tengah. Gitu ya. Sebelah sini ada, sebelah sini ada. Gitu ya. Sebelah sini adalah wanita, sebelah sini adalah pria. Yakin pria. Karena sekarang itu badannya pria, tapi hatinya bukan pria. Waduh, benar kan? Yang wanita-wanita kalau misalnya mencari pasangan hidup, saya menyarankan Anda tidak mencarinya di tempat nge-gym. Mengapa demikian? Karena di tempat nge-gym badannya laki semua, sangat laki-laki. Wah, luar biasa. Kotak. Tapi dalamnya ini saya punya pengalaman, teman saya cewek nih, dia bilang Rick, begitu kemarin gua ketemu cowok, gua ketemu blasteran, anjing, blasteran kan anjing, blasteran itu artinya nyampuran kan? Anjing kan? Blasteran. Anjing. Oh bukan, manusia. Oh, tadi begini blasteran anjing. Campuran. Anjing campuran kan blasteran. Iya kan? Enggak, campuran bule. Wah, dia ngangkat itu kan, double. Begitu pas habis angkat double, yang kan ditaruh tuh di tempat penyangganya kan. Celakanya begitu pas ditaruh gak pas, double-nya jatuh. Kalau cowok beneran double jatuh, kagetnya kan gitu. Itu cowok beneran. Tapi ini badannya udah kotak, udah pelasaran, kata teman saya itu. Wah, cakep banget. Oh iya. Begitu double jatuh. Wah. Teriak. Sambil lompat. Terus dia nepok dadanya begini. Lah. Mendingan saya bulat begini. Istri udah ada, anak udah ada, cowok udah ada. Dalamnya kaleng-kaleng. Makanya cewek-cewek saya sarankan ya, bagi yang belum punya pasangan ya, tolong. Ini kan di gitu ya. Tolong kalau cari cowok jangan di tempat gym. Ya. Betul. Ini pengalaman orang tua. Saya kan orang tua, sudah punya anak. Jadi dengerin orang. Oke. Ya. Gitu ya.
Mendingan cari lebih handsome. Nah, ini cowok semua nih. Kayaknya. Gitu. Kan belum tes juga. Soalnya kan tes itu kan mesti tes psikologi juga. Karena saya orang psikologi. Gitu ya. Tapi sih kelihatan dari mukanya sih ada masih cowok tuh kan. Pengalaman saya. Gitu. Ya. Nah, jadi jalan tengah itu adalah bukan seperti yang tadi itu cowok badan cowok tapi isinya bukan. Itu bukan jalan tengah. Wah, kalau saya mau jalan tengah, saya cowok tapi dalamnya cewek. Jangan begitu, itu bukan jalan tengah. Ya, jangan begitu gitu ya. Tapi teman-teman ada nggak? Ini terutama yang cewek-cewek. Ada nggak punya teman yang cowok tapi cewek-cewek kan? Ke WC dulu temen saya ada yang kayak gitu, ada cowok dia dan cewek-cewek nyaman loh, ganteng aja cowok, namanya si X lah, ikut cewek-cewek, ada cowok yang kayak gitu ada. Tapi cowok kayak begitu, ya cowok kayak begitu aman bagi cewek-cewek. Karena dia nggak cewek. Jadi cewek aman tuh, ganteng dia nyaman. Justru kalau ganteng saya nyaman. Karena cowok beneran kan, terus jelek lagi. Ya kalau ganteng dia nyaman. Sampai diajak di mana gitu. Nah, cowok yang kayak gitu ditemenin apa-apa. Tapi nggak boleh jadi bante. Cowok kayak gitu nggak boleh jadi bante. Cowok kayak gitu nggak boleh jadi bante. Ya coba bayangin cowok kayak gitu. Gak usah dijelasin. Coba bayangin cowok kayak gitu jadi bante. Megang aja kayak begini. Ayo coba. Terus dia baca paling kan. Wah, kacau itu. Bahaya ya. Bahaya. Jadi tahu kan kenapa cowok kayak begitu nggak boleh jadi bante. Cewek yang isinya cowok juga nggak boleh. Jadi homoseksual itu kaum homoseksual nggak boleh jadi bante. Ya. Jadi manusia boleh, manusia biasa boleh, nggak apa-apa. Jadi misalnya ada cowok-cowok kayak begitu, boleh nggak dia makan sama bante? Boleh. Bantenya tuh ngelihat lekong kayak begitu, nggak jijik aja, makan aja. Colek. Bante, iya. Silakan makan kalau ini. Nah, kalau cewek makan kalau diterima bante kan bantenya pakai itu kan, pakai kain kan gitu ya. Kalau ini cowok pakai kain kan, bikin bingung aja bantenya. Gue kasih kain atau enggak? Tapi nggak salah apa-apa sih, terima gitu kan. Ya. Kita sih ngerinya begitu pas diterima, tangan bantenya dipegang. Itu aja, itu kekhawatiran bantenya aja. Gue dicopet. Kalau saya jadinya begitu, tapi kalau materi yang sensasi itu pikiran konyol saya aja sih. Jadi pengantar, jadi jalan tengah itu adalah jalan yang ada di tengah. Mengapa kita sebutnya jalan tengah? Karena dia ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah dua sisi kehidupan. Dua sisi kehidupan. Apapun yang ada di dunia ada dua sisi. Percaya nggak? Ini mic ada berapa sisi? Dua. Oke, dua. Saya nggak mau sisi kanan. Saya maunya sisi kiri. Oke, potong. Tetap ada sisi kanan? Saya nggak mau sisi kanan. Maunya sisi kiri. Potong. Ada tetap sisi kanan? Nggak mau, pokoknya sisi kanan. Maunya sisi kiri dong, potong. Sampai habis ada potong. Ada sisi kanan.
Betul? Betul? Itulah. Tapi manusia kan begitu. Manusia begitu kan? ada yang mau menderita sih? Nggak Nggak mau dong. Pilih untung apa rugi? Cakep apa jelek? Bagus buat dia masih manusia normal. Loh iya, kalau mau jelek, pilih kaya apa miskin? Cewek-cewek pilih cowok ganteng, cowok jelek. Yakin. Kenapa kalau saya di mall cewek cakep, cowoknya coba deh ke mall ya, pergi ke mall ya, lihat pasangan kalau lagi gandengan, wih cewek cakep, cowoknya ya gitu deh. Secara nilai 9,5 lah. Skala 1 sampai 10 9,5. Iya. Belakangnya 9, depannya 1,5. Jadi saya pernah nih di mall ketemu cewek. Dari belakang cakep. Saya pikir dia lagi gandeng anaknya. Saya pikir dia lagi gandeng anak. Oh iya. Begitu pas saya lewat dia gitu. Terus saya ke belakang. Kok bisa? Suaminya lebih pendek dari Kuntai. Nemu di mana barangnya? Coba. Banyak kan kayak begitu. Iya kan? Ceweknya cakep, cowoknya 9,5. Gitu. Jadi makanya tadi saya tanya cewek-cewek mau cowok cakep apa cowok jelek? Maunya? Jangan sampai saya ketemu di mall, Anda gandeng cowok yang 9,5 ya. Ketemu lagi, saya apa-apalin di mukanya nih. Oke, ini mata sama tidak. Oke, ketemu di mall, kok Erik 9,5, udah kena karma gitu kan. Karena memang hidup itu balancing. Orang jelek pasti, bukan pasti, kebanyakan berpasangan sama orang yang cakep supaya memperbaiki keturunan. Gitu. Siapa salah satunya yang begitu? Salah satu yang begitu itu adalah istri saya. Ada tahu dia itu kenapa dia bisa jadi istri saya? Tahu kenapa? Makanya jangan semena-mena sama pemimpin kebaktian. Mana tuh tadi pemimpin kebaktian? Tadi pemimpin kebaktian. Jangan semena-mena sama pemimpin kebaktian atau pengurus wihara. Itu yang namanya istri saya sekarang itu adalah dulunya itu dalam mantan anak sekolah minggu di wihara saya. Bayangkan dia anak SMP, saya udah kuliah. Jadi saya beda 7 tahun. Saya beda 7 tahun. Dia SD, saya SMP, SMA, SMP. Nah, tahu kenapa dia jadi istri saya? Nah, akhirnya dia jadi istri saya itu segala macam. Begitu jadi istri saya, dia baru cerita. Ternyata dia itu udah kenal saya lama. Jadi dia itu kan satu sekolah sama saya. Tadi saya dia SD, saya SMP kan. Terus hari minggunya ketemu teman kakak. Oh, makanya ada sekolahan. Terus di sana ada lagi jadi pengurus ya kan. Begitu ketemu di sekolahan, digosip di anak SD ini yang bertahun-tahun kemudian jadi istri saya. Gosip lah nih sama temennya berdua. Anggap aja ya udah dua deh ini yang berdua nih. Anggap aja gitu. Sampingnya ini calon istri saya. Ceritanya. Dia ngegosip sama temennya. Dia bilang gini. Itu kok enak kan? Yang Ternyata dia itu mengamati
Kan kayak tadi tuh, cowoknya ada beberapa. pengurus Kan saya lihat ada beberapa di sini kan. Sama, di wihara saya juga ada beberapa cowok. Ternyata diamat-amatin dan dibanding-bandingkan. Si calon istri saya itu, dia bilang gini, itu kok enak di antara koko yang lain. Koko yang itu adalah koko yang paling jelek. Apa dia bilang? Yang paling jelek. Saudara-saudara, gara-gara kamu ngomong gitu. Akhirnya dewa-dewa itu berani ngatain pembinaan ya. Oke, jelek ya. Oke, baik. Jelek. Pernah dengar apa itu penderitaan di dalam agama Buddha? Penderitaan itu adalah berpisah dengan sesuatu yang dicintai, dengan sesuatu yang tidak disukai. Ini tidak disukai, Erik jelek. Harusnya nggak ada di wihara. Gara-gara kebencian itu, akhirnya justru mendekatkan dia pada saya. Akhirnya 15 tahun kemudian mata jelek. Jadi suami. Nah makanya, ini saya pesan ya, ya cewek-cewek, kalau ada cowok jelek di sini, jangan pernah ngatain. Anda ngatain, bisa ayah saya. Nah ya cowok-cowok kalau belum punya pacar, jangan patah hati kalau Anda dikatain jelek sama cewek-cewek. Dasar jelek, calon istri gua. Begitu aja gitu. Itu adalah jalan tengah. Itu sebetulnya adalah praktek-praktek jalan tengah. Ya, itu praktek jalan tengah. Mengapa saya bilang itu praktek jalan tengah? Nah, tadi saya kasih pengantar, praktek jalan tengah itu adalah jalan yang ada di tengah. Di tengah-tengah dari untung dan rugi, jelek dan cacat, dipuji dan dihina. Dipuji dan dihina, Anda maunya diapain? Dipuji dong, nggak mau dihina kan? Tapi kenyataannya, mulut orang tuh bisa direm. Begitu ngelihat celana Anda sobek, lagi duduk celana sobek, mulut gatal nggak mau ketawain? Mau ketawain dong. Dasar udah celana sobek, dikatain. Bener ya? Ada yang bisa kontrol kalau itu? Kejadian celana sobek mau? Nggak mau. Tiba-tiba aja tuh celana sobek. Waktu pas lagi duduk, wah, dilihat sama orang belakang, ketawa. Kan begitu? Gitu kan? Nah, mulut orang nggak bisa dikontrol, betul. Anda maunya dipuji terus, tapi kenanya penghinaan, diketawain, diejek. Dasar miskin, nggak punya celana, diejek terus sampai sobek. Nah, gitu. Ya kan juga, ya. Akhirnya dikatain. Bisa dikontrol kalau tahu kan? Nggak bisa. Dagang maunya untung atau rugi? Untung. Tiba-tiba nggak ada yang beli. Padahal minuman udah ditata rapi nih segala macam. Wah, kok nggak ada yang beli minumannya segala macam gitu kan. Akhirnya kalau nggak ada yang beli apa yang terjadi? Rugi kan? Aduh, udah dah kalau begini ceritanya. Udah, mendingan minum sendiri dah. Ini alasan aja buat ambil minum. Taktik gitu, pakai baca gitu. Jadi minuman ini dijual kok nggak laku, gitu kan? Maunya untung, tapi jadinya buntung, iya kan? Itulah yang namanya kenyataan di dunia ini. Kenyataan di dunia ini tidak bisa kita kontrol sama kita. Kita maunya sisi sebelah kanan terus, maunya untung, maunya dipuji, maunya kita dapat penghargaan terus, ya kan?
maunya kebahagiaan terus yang ada, tapi penderitaan ikut. Di sini siapa yang sudah punya pacar? Gak ada. Gak laku ya. Ya ampun. Cari dong. Kayak saya. Emang tujuan saya wina-wina apa? Nah, itu buat deketin si calon istri. Jadi dulu tuh ya waktu pas melakukan pendekatan ke si calon istri itu dia cakep itu sudah datang ke WA saya mimpin di samping kanan, yang mimpin di samping kiri siapa? Lah ini yang baca hati sehingga kan jadi bisa modus di situ. Coba baca nantinya bareng kayak gitu. Saya nggak bisa kuat segala macam. Jadi sambil berbuat baik sambil ya modus kan gitu ya. Nah jadi katakan sedang masalah. Kalau Anda terlalu terlena dengan pujian, Anda terlalu ingin untung segala macam, kejadian sebaliknya, apa yang terjadi? Akan sedih berlebihan. Padahal yang tadi saya bilang, Anda punya pacar. Beneran punya pacar? Mau jadi banteng semua? Enggak. Oh iya saya pikir gitu. Enggak boleh jadi banteng boleh. Oh boleh gitu. Iya boleh. Anda punya pacar. Oh senang sekali, wah akhirnya sudah nggak jomblo lagi, dapat pacar. Di balik enaknya dapat pacar, gak enak ikut. Contoh, saya punya istri. Oke, saya punya istri. Kira-kira kalau saya pergi kemana-mana ada yang nanyain nggak? Ada yang nanyain nggak pulang jam berapa? Ada. Berani nggak saya pulang lewat jam 10? Kalau lewat sampai jam 10 tidur di luar. Nah, para jomblo, apakah ada kejadian seperti itu? Enggak. Mau pulang ganti hari juga boleh. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Iya. Nah jadi dibalik semua pilihan, mau jomblo, mau berpasangan, semuanya ada suka, ada duka. Anda tidak bisa menghindar. Gak bisa menghindar. Wah punya anak enak ya. Wow, saya punya anak 2. Satu cewek, satu cowok. Kakaknya cowok, adiknya cewek. Kadang-kadang itu suka dibalik-balik ya. Cowok kadang suka berani. Cewek harusnya ya saya cat lah, malu lucu. Gitu kan. Ini kebalik. Yang penakut pokoknya adiknya saking beraninya nonton film setan bareng bapaknya. Canggih. Jadi kalau saya kan hobi nonton film di Netflix, saya nonton Netflix, sampingnya itu anak perempuan saya. Wah semuanya bang, palanya potong-potong ya bang. Gitu. Giliran yang cowok, lembutnya setengah mati. Parah. Ini kalau saya pulang nih, saya kan pegel. Aduh. Kok, saya panggil pokoknya. Papa pegel nih, injek dong. Tahu injek. Injek. Wah, injek enak kalau pokoknya penuh perasaan. Adiknya lompat, hajar pinggang, jeblar, aduh. Nah adiknya tuh, waduh, gimana? Akhirnya supaya beres,
Kuncinya jalan tengah itu adalah balance. Ya, balance itu artinya seimbang. Namanya perempuan jangan sampai terlalu kasar. Perempuan terlalu kasar sampai terjadi waduh bisa jadi lawan tua. Saya kan nggak mau gitu. Ya dong. Akhirnya saya ketemu satu momen ada kejadian mantan guru agama saya meninggal, dikremasi. Ada foto kremasinya tuh, foto aku. Ya kan? Dia kan tadi tuh sadis kan, injek bapaknya nggak punya perasaan. Nah, saya ingin menggunakan perasaan kasih sayang dia supaya balance jalan tengah. Bagaimana caranya? Saya panggil dia kan Dek, sini. Nih Dek. Tuh kalau mau pagi Dek, jadi kabur Dek. Saya berharap dia nangis. Target saya mau ngomongin dia harus nangis. Jangan jadi cewek kasar gitu. Dia harus nangis. Target saya gitu. Nih Dek, kalau papa mandi nanti kayak gini Dek. Tahu dia ngomong. Papa mah mungkin mati. Gua manusia, masa nggak bisa mati. Papa mah nggak mungkin mati katanya. Dede doa juga papa hidup. Kalau doa bisa menyelesaikan masalah, nggak punya duit doa, dompet langsung isi. Kenyataannya begitu kan? Iya kan? Ketemu setan, doa. Setannya pergi? Enggak. Ini ada pengalaman umat muda habis nganterin bante. Beneran, habis nganterin bante, dia supirin bante. Bantenya pulang, misalnya sampai ke wihara sama kita. Bante, saya pulang dulu ya. Begitu pas dia pulang dari wihara, ada penumpang gelap. Penumpang gelap di mobilnya. Enggak permisi. Tiba-tiba ada cewek rambut matanya cuma satu, kelihatan di kaca spion. Dia ingat kata-kata Bante. Kan ada nggak tari-tari itu yang musuh hantu masuk ke botol? Nggak ada. Isi tari apa isinya? Doa cinta. Kasih bacain karena Metasuta. Katanya kan buat ini karena Metasuta itu kan Suta yang dibabarkan pas bante tinggal di hutan digangguin hantu. Itu kakaknya Metasuta. Jadi begitu dibaca itu itunya hantu-hantunya pada sujud semua. Dia maaf dia kemarin pahalanya jalan-jalan sendiri udah apa-apa. Itu baca karannya. Jadi kalau ketemu setan, Anda baca karannya. Kan gitu. Jadi langsung praktek kita mesti supir. Ketemu. Kami yang mata saya yang tak santap pada kami meja. Pergi. Tidak. Senyum. Kan tambah salah. Lah setan senyum. Dia yang tak santap tambah senyum. Dia ngedekat dipikir-pikir enggak, dia seneng. Oh ada yang doain gue nih, dia maju. Enggak pergi enggak, menikmati. Begitu pas pembacaan selesai, selesai, baru dia hilang. Dipanggil selesai. Tahu gitu gue langsung ngapain gue lengkap. Ini pengalaman beneran supir wihara cerita. Nah jadi kalau ketemu hantu apa yang harus dilakukan? Paritanya itu karannya. Yang karannya mantap saya yang tak pada bisa. Tapi kalau Anda mau itu baca aja sampai satu kita. Udah itu aja. Sampai satu kita. Ini kan senyum. Sampai satu kita semua. Ya. Gitu. Ya. Oke.
Nah, itu si anak saya, mau balik lagi nih ke anak saya nih. Supaya dia punya cinta kasih dan kasih sayang, saya harus terapi dia. Wah, apa? Papa jadi kayak gini deh. Dia bilang tadi apa? Doa. Papa hidup lagi kan? Saya bilang. Jadi begitu pas dia ngucap apapun, saya langsung mikir. Ngucap saya mikir. Pokoknya dia harus nangis malam itu. Supaya dia mencintai saya. Supaya beres. Apa yang terjadi? Saya bilang. Gampang, Papa pasti mati. Dan mati duluan dari Mama. Padahal nggak ada tahu. Lihat deh, apa buktinya Papa mati duluan? Lihat Papa lebih tua dari Mama. Lihat, Mama ada uban nggak? Papa ada. Nih, rambut Papa putih. Ada putih. Mama nggak putih. Papa putih duluan. Terus saya kan punya, kan ada fasilitas facecam ya. Maka kalau makin tua, mukanya kayak gini deh. Wah, potong gitu. Kok jelek memang. Ini yang terjadi. Nanti makanya Papa makin tua, nanti manggil Dede itu udah gak bisa kayak sekarang, manggilnya udah Dede. Saya dengar di sini. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi masih kasar. Paling kena bedak. Uban bedak. Ya udah, nih hapus saya bilang. Ini hapus coba lihat. Hilang enggak? Iya ya enggak ada. Tuh, itu bukti Papa bakal mati duluan dari Mama. Akhirnya nangis. Wah, giran banget saya dalam hati. Yes, anak gua. Abis itu digendong sama mamanya kan. Dek, kenapa Dek? Ngadu kan. Itu mah, Papa mau mati duluan gitu. Itu kan buat balancing dia. Ya apa? Dia punya perasaan cinta kasih sayang sama saya kan. Itu perjalanan. Akhirnya dia ngucap begini nih, anak saya yang cewek dia ngucap begini. Pokoknya Papa nggak boleh mati sebelum Dedek menikah. Anak TK bisa ngomong begitu. Nah, karena udah terlanjur dia udah nangis. Mendingan kita bikin sekalian. Iya deh. Papa janji. Papa gak akan tinggal sebelum Dedek mati. Sebelum Dedek mati. Sebelum Dedek menikah. Sebelum Dedek mati. Panjang apa tuh gua. Sebelum Dedek nikah. Gitu dong Pak. Dia hapuskan air matanya. Iya gitu dong Pak. Jadi Dede menikah nih. Waktu pas di pelaminan Dede menikah. Papa mati. Tambah kejer. Akhirnya malam itu yang terjadi adalah saya kan lagi tidur kan. Saya lagi tidur cuma masih main HP gitu ya segala macam. Terus saya lihat ke samping. Masih dia belum tidur ya? Tahu. Ngapain? Dia ngeliatin saya. Saya tahu dia yang ada pikirannya. Bapaknya mati. Takut dia mati. Nah itu adalah praktek supaya dia bisa mencintai saya. Gitu. Itulah yang saya lakukan juga di rumahnya. Itu taktik lah. Nah jadi jalan tengah itu adalah yang seperti itu. Jalan yang tidak tidak terlalu senang dan juga tidak terlalu menyita. Buddha Gotama, mengapa Siddhartha Gotama itu bisa menjadi Buddha? Karena mempraktekkan jalan tengah. Makan, pengen makan atau butuh makan. Kalau Anda pengen makan, maka yang ada di meja ada 10 menu, Anda habisin. Itu adalah pengen makan. Tetapi yang terjadi adalah Anda butuh makan. Kalau butuh makan, di makanan di meja ada 10 menu. Ya ambil secukupnya aja, sesuai dengan porsi perut. Begitu pas perut rasanya, stop. Malam udah nggak usah makan lagi. Nah, itu kan pahala gitu. Misalnya contoh karena butuh makan.
Setelah makan kan tubuh kita udah sehat kembali. Yang penting tubuh kita sudah bertahan. Makan jangan terlalu berlebihan. Segala sesuatu itu begitu. Kalau ada ingin, maka menderita. Tapi kalau butuh, begitu lepas, ya sudah lepas. Begitu. Butuh duit apa pengen duit? Butuh duit atau pengen duit? Butuh. Kalau aku butuh, begitu pas duit hilang, tidak sakit hati. Marilah kita berdana. Masuk dong duit ke kantong. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Tidak ada rasa kehilangan sama sekali. Praktek dana pahala kita itu adalah praktek pelepasan. Bukan buat bikin harap kaya segala macam, bukan. Tapi adalah praktek supaya kita itu bantu melepas. Ini tidak abadi. Ini harus digunakan. Ya udah, masukin kotak dana. Selesai. Anda bebas dari. Jadi kalau Anda ingin membebaskan diri dari kemelekatan apapun itu, kemelekatan terhadap anak, kemelekatan terhadap istri segala macam, terhadap orang tua segala macam, yang bagi yang punya pacar, saya ingin membebaskan diri dari kemelekatan terhadap pacar saya. Bagaimana caranya? Masukin ke kotak dan pacarnya. Maksudnya kalau dia pergi aja. Gak usah di posesif. Kamu kemana sih? Aku telepon tadi angkat. Mau ngapain? Dia punya kaki, punya tangan. Ya pergi aja. Kan begitu. Itulah jalan tengah. Jalan yang tidak terlalu berkesusahan dan tidak terlalu berlebihan. Makan secukup. Pakai baju secukup. Iya kan? Punya pasangan hidup secukupnya. Secukupnya berapa pasangan hidup? Satu. Ngapain banyak? Banyak musik. Satu cukup. Kalau mau punya pasangan. Kalau mau jomblo, nggak apa-apa. Mau jadi banteng, begitu. Nah, jadi itulah yang namanya praktek jalan tengah. Jalan yang ada di tengah-tengah. Tidak terlalu berkesusahan dan tidak terlalu berlebihan. Nyiksa diri, diputusin pacar, langsung bunuh diri dalam kamar. Ini makan deh. Kenapa deh? Putus cinta. Ya elah, putus cinta aja gak makan. Ini. Ini tapi riset nih. Ini riset beneran serius. Kalau cowok-cowok, ya ini misalnya ya punya pasangan hidup yang cewek. Mulai sekarang kita kalau sayang-sayangan kita putus. Nangis kan yang cewek kan. Terus begitu nangis dia pengen bunuh diri. Nih cewek pengen bunuh diri. Jangan percaya. Bener. Karena cewek bunuh diri itu bunuh dirinya nggak niat. Lah bunuh diri potong mati pakai pisau. Bener. Pisau roti. Kapan putusnya? Pisau roti yang plastik itu. Minum minyak wangi. Bunuh diri minyak wangi. Ya mulutnya wangi. Itu cewek. Bunuh diri. Gantung diri. Ikut talinya di atas. Lompat dari bangku situ. Talinya 3 meter. Panjang banget. Dia gak kecekek kok. Nah, kalau cowok yang bunuh diri itu serius. Gak bisa di cancel. Misalnya contoh. Saya bunuh diri. Lompat dari lantai 100.
Bisa nggak dari harga 3 gue nggak jadi deh. naik Naik lagi gitu bisa bisa kan? kan? Udah jadi pepes. pepes juga bro. Itu kalau cowok. Jadi kalau cowok itu istilahnya bunuh diri ya bunuh diri beneran. Tapi Tapi kalau cewek bunuh bunuh diri diri banyak yang pakai pakai cara cara-cara yang nggak nggak menyakitkan. kalau Kalau sakit sakit nggak nggak bakal bakal mati. mati. Sampai Sampai ada suster tuh pengalaman. suster Suster melihat ada pasien nih cewek bunuh diri itu loh kerjaannya. tapi Tapi motongnya mau di sini terus. Motongnya di tangan terus. Dia sampai susternya bilang gini, kamu masuk rumah sakit ya, bunuh diri segala macam. Kalau kamu bunuh diri beneran, potong nantinya jangan di sini. Di sini. Nah di gede. Di sini mati. Di sini kamu mati katanya. Di sini. Saking keselnya tuh suster, lu masuk ke sini, bunuh diri gitu loh. Jadi kalau Anda jatuh cinta terus putus, ya udah ucapkan aja selamat jalan. Itu loh praktek jalan tengah. Ngapain sih terlalu menderita? Emang pasangan cuma dia doang satu-satunya. Cari lagi yang baru, sesat. Atau kalau udah gak ada pasangan di hidup yang lain, jadi bahagia. Gitu supaya hidup gak terlalu bersedih berlebihan. Gitu. Ya. Itu pesan saya. Praktek jalan tengah. Ya. Tidak terlalu berkesusahan dan tidak terlalu berlebihan. Ya. Itu prinsipnya seperti itu. Oke. Nah, jadi rekan-rekan sedang sekalian, moga-moga malam ini Anda bisa mempraktekkan jalan tengah. Karena sesuatu yang ada di tengah itu semuanya asik dan mencerahkan. Saya pernah ngomong begini di wihara saya. Ada umat yang nyeletuk. Koyang bilang sesuatu yang di tengah semuanya asik, menyenangkan. Iya. Kalau donat gimana? Ada yang donat gimana? Donat tengahnya boleh. Apanya yang asik kok? Yang asik kan bagian kanan sama bagian kirinya. Woi, saya tak bilang akal. Dia mau coba saya itu logikanya. Donat kan begini kan? Ya kan? Tengah-tengahnya bolong kan? Oh, apa yang asik kok tengah-tengahnya bolong? Oke. Makan donat, bolong kan? Megangnya bagaimana? Megangnya kan tengah bolongnya kan begini kan? Gini. Megangnya begini kan? Akhirnya karena megangnya begini, saya bisa makan kanan, saya bisa makan kiri. Gitu karena megangnya di tengah. Nah, bisa dapat kanan, bisa dapat kiri. Kalau saya pegangnya pinggir sebelah sini doang, saya bisa makannya sebelah mana? Sebelah sininya doang kan? Kalau saya pegangnya sebelah sini, ya saya bisa cuma sebelah sini kan? Tapi karena saya pegangnya tengah-tengah, saya bisa pilih mau makan kanan, mau makan kiri. Ayo, mau coba bagaimana? Jadi segala sesuatu yang ada di tengah, mau sampai donat bolong, tengah itu ya. Karena kita bisa pilih kanan, bisa kita pilih kiri, ya kan gitu kan? Gitu. Pacaran, gak usah berlebihan. Tadi baca Pancasila Buddhis kan ya? Sila ketiga apa tuh Pancasila Buddhis? Sila ketiga Pancasila Buddhis apa bunyinya? Tidak berbuat asusila. Oke. Apa kriterianya tidak berbuat asusila? Bukan pacaran boleh. Pacaran boleh. Tapi tidak bersentuhan di tiga area. Saya kasih tahu ya. Tiga area, yaitu tiga lubang. Lubang mulut, kelamin, dan lubang belakang. Tiga kriteria. Kalau ada pacaran nyentuh tiga lubang itu, melanggar sila ketiga. Tiga lubangnya apa ya? Mulut, kelamin, lubang belakang. Gitu ya. Nyentuhnya dikit doang kok. Nyentuh dikit juga.
Bahkan kalau di kriteria kitab suci itu ada nyentuh sampai sebiji kali. Biji kali kan kecil itu cuma segini. Itu ada udah melanggar. Masa orang cuma pakai biji kali? Kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, begitu pas saya habis ceramah begitu di belakang layar situ apa di tempat di situ loh. Ada cowok deketin saya, orang cowok. Nanya. Kok kalau melanggar sila ketiga kan tadi 3 lubang ya kok? Ya, benar 3 lubang. Ya. Bukan nih kok. Ini kita ngomong sesama cowok aja kok. Nah, dia mulai cari celah. Saya udah tahu deh. Saya udah tahu pikiran busuk ya. Kok kalau cium pipi nggak salah dong kok. Kan nggak lubang. Wah pintar ya. Saya bilang tadi saya ceramah itu adalah ceramah yang melanggar sila 3 yang nggak boleh. Tapi kan saya belum bilang yang nggak pantas. Oh jadi ada yang nggak pantas juga kok? Ada. Berarti cium pipi nggak pantas? Nggak pantas. Cium pipi nggak pantas. Cium tangan emang lo harus. Akhirnya dia sampai pada satu pertanyaan yang open. Kalau gitu ceritanya bagian mana yang boleh dan pantas? Udah. Gitu dong tadi namanya. Ya udah. Yang boleh dan pantas itu adalah daerah mata kaki ke bawah. Ada orang pacaran mau jebol kaki. Itu cuma bercanda sih sebenarnya. Jadi maksudnya pacaran tuh nggak usah lebay juga, nggak usah berlebihan juga, sampai saya diganti sama istri saya kayak patung. Boleh, manusia. Cuma nanti begitu pas sudah pacaran, jadi sama visi-misinya. Udah jujur aja. Ya. Nah, semoga ini bisa menjadi jalan kehidupan Anda, jalan tengah, jalan yang selalu ada di tengah-tengah. Tidak terlalu susah, tidak terlalu berlebihan. Makan boleh, tapi jangan pengen. Makan itu butuh. Cari duit boleh. Jangan pengen, tapi butuh. Punya pacar boleh. Bukan pengen, tapi butuh. Ya kan? Mau minum boleh. Jangan pengen, tapi butuh. Itu perjalanan. Ya. Semoga kita semua senantiasa selalu berbahagia dan bisa selalu di jalan tengah yang dibawakan oleh dua kita. Terima kasih. Sampai sana bawantu sukina. Semoga semua berbahagia. Sadu.